Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selasa malam hari ini tanggal 4 Maret 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya dipelihara. Kita sudah melewati bulan Januari, bulan Februari. Dan saat ini sudah tanggal 4 Maret, sudah di hari yang keempat. Sebentar kita tinggalkan tanggal 4, besok tanggal 5. Biar hari kita melangkah senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan cinta kita semua. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan dunia. Dunia diciptakan oleh Tuhan juga, sama-sama diciptakan supaya dunia dan kita semua memuliakan Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan yang amat besar kepada kita semua umat manusia yang berdosa, sehingga melalui Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal, kita mendapatkan kasih karunia, diselamatkan oleh karena kasih-Nya Tuhan yang luar biasa. Itu saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan pujian ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia di muka bumi ini, supaya percaya kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Nanti saya mau jelaskan. Karena kasih karunia Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Sebentar kita mau baca Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Supaya kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita kuat, kokoh, dan makin cinta teguh pelihara iman pengharapan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Sampai suatu hari kelak kalau Yesus datang sebagai Raja segala raja, akan menyelamatkan semua setiap kita yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Karena begitu besar, karena kasih Tuhan yang amat besar, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta umat manusia di muka bumi ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau dan sisi rumahmu diselamatkan. Tuhan Yesus Juru Selamat umat manusia. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, Bapa. Aku butuh Engkau, aku butuh firman-Mu, Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman Tuhan sumber kehidupan. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman ya Bapa, kami siap malam hari ini diisi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang cinta kita semua. Firman Allah katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kehidupan yang kekal di surga itu milik Tuhan Yesus. Dialah Allah, saudara. Ya, banyak orang masih belum percaya kalau Tuhan Yesus itu Allah, karena tidak baca Alkitab. Dia tidak mengenal kebenaran di dalam Alkitab. Saya katakan Alkitab ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Ya, karena Alkitab ini kan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, sebelum kita lahir sudah ada Alkitab ini. Ya, seperti Injil Yohanes, ya, ditulis oleh Rasul Yohanes, ya. Itu ditulis sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Termasuk usianya dari ribuan tahun ya, sudah. Kitab-kitab, kalau kita pergi ke Israel, ke Qumran, saya sudah 62 kali ke Israel, ke Qumran itu, ditemukan Alkitab-kitab. Hanya kitab Ester, ya. Karena kitab Ester itu tidak ditulis nama Tuhan, ya. Nah, sudah ditemukan kitab-kitab semua ini sebelum kita lahir. Ya, seperti kita sekolah, kita bisa mengerti, bisa baca karena baca buku. Nah, demikian kehidupan rohani kita. Rohani kita makin bertambah, mengenal akan kebenaran kalau kita baca Alkitab. Karena Alkitab ini sebelum kita lahir, sudah ribuan tahun yang lalu, sudah ditulis sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita beriman kepada Tuhan. Karena Dia pencipta langit dan bumi. Dan sudah tertulis, saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Nah, ini Alkitab. Ya, kita harus percaya kepada Alkitab firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya, kita rugi sendiri. Atau saya mau tanya, apakah ada manusia punya cetak Alkitab kitab sendiri yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan? Ya, bukti-buktinya ada. Kalau ini kan sudah ada bukti-buktinya, sudah. Ya, dalam sejarah gereja semua itu. Dan saya sendiri sekolah Alkitab, ya, di sekolah STT tinggal Indonesia Jakarta, ya. Saya juga gelar master ya, dari situ, ya. Ini saya puji Tuhan, saya kedalami kebenaran firman Tuhan, dan saya terus lanjutkan ke gelar doktoral dalam artian supaya lebih dalam dengan firman Tuhan, ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, ini anak Allah telah datang, itu Yesus Kristus. Ini anak Allah telah datang, itu adalah Yesus, ya. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, memberikan pengertian dari Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Nah, ini Alkitab katakan, bukan tulisan manusia. Dalam artian, bukan tulisan kita, ya. Jadi sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan tidak ada satu kitab yang bisa menyangkal kebenaran firman Tuhan. Ya, kecuali kalau ajaran palsu. Saya mau tanya, asli sama palsu duluan mana? So? Asli lah, mau masuk palsu keluar duluan. Pasti kebenaran saat itu, ya, dan saat ini kebenaran, namanya kebenaran terus sampai kekal. Dan dikatakan supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia, nah ini, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia berarti Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya. Tertulis di dalam kitab Kolose. Oh, banyak saudara, ayat-ayat saudara. Ya, kalau Bapak Ibu
mau diskusi dengan saya tentang kebenaran firman Tuhan, silakan bisa japri ke saya. Tanya, saya mau jelaskan benar. Ya, di dalam Kolose pasal yang pertama ini, ya saya mau baca. Ya, ayat yang ke-19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Siapa? Yesus Kristus. Terus di ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Wah, dahsyat. Banyak ayat yang saudara. Jadi kita bangga dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Ya, kebenaran yang sempurna hanya di dalam dia, Yesus Kristus. Jalan Tuhan. Oleh itu mari kita bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Kita mau setia ikut Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh, ya. Karena firman Allah katakan, mari saya mau baca Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita semua diselamatkan oleh karena kasih Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah, definisi Allah, God, ya, Yahweh. Dia pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan segala-galanya disebut Elohim karena kebesarannya, karena kekuasaannya. Ya. Disebut Adonai karena kasihnya luar biasa Tuhan itu atas penciptaannya. Dan anak kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan tak terbatas, namanya Allah. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Yang tidak terbatas kuasanya. Pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan segala-galanya. Ya. Dia punya kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa dari Allah. Allah, Tuhan tidak terbatas. Maka kuasa yang tidak terbatas, dia bisa menjadi manusia. Bisa, saudara. Kalau kita manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Kita punya kemampuan terbatas. Bisa membuat komputer atau kemampuan-kemampuan dari Tuhan. Manusia bukan asli punya kemampuan. Karena terbukti apa aslinya manusia. Lahir dalam keadaan bayi. Tidak bisa baca, bisa cuma menangis. Nangis pun dari Tuhan. Kalau bayi tidak bisa menangis begitu lahir, alias sudah meninggal. Maka pentingnya kalau bayi ditepuk-tepuk supaya saya menangis. Menangis itu atas izin Tuhan. Coba kalau sampai tidak menangis-menangis, tepuk diam saja. Mohon maaf, diperiksa. Jangan-jangan jantungnya sudah berhenti. Oleh karena itu mari, kita selagi kita hidup, mengenal akan kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kebesaran Tuhan tak terbatas. Dia mampu jadi manusia. Itulah nama Yesus Kristus. Lahir sebagai manusia biasa. Supaya kita bisa interaksi. Coba kalau Tuhan itu misalnya ya Tuhan jadi Tuhan langsung sendiri. Tidak bisa, saudara. Manusia tidak bisa. Jangankan jadi Tuhan mau ngelihat matahari aja, mata kita lihat 1 jam dengan sinar matahari. Jam 12, jam 1 kita buta kita kalau 1 jam lihat matanya. Saudara. Lihat mata kita tertuju kepada matahari. Itu ciptaan. Ya tidak bisa ketemu Tuhan. Maka Tuhan yang begitu besar. Kasihnya dan kebesaran itu dia jadi manusia melalui namanya Yesus Kristus. Tapi begitu Yesus Kristus manusia, dia naik ke surga dan lihat sebagai Tuhan lagi. Itu kebesaran Tuhan. Oleh itu mari dalami Alkitab dan minta firman Allah dan Roh Kudus akan tuntun kita. Karena itu bicara rahasia kerajaan surga. Saudara. Bagaimana kita ini manusia yang berdosa, logika kita sangat terbatas, saudara. Ya wajar kalau banyak yang tidak percaya karena dia pakai logika-logika yang sangat terbatas. Sedang mengenal Tuhan, mengenal yang tak terbatas. Bagaimana kita seperti contoh begini, saudara. Saya dulu dosen ya. Saya mengerti tentang matematika modern. Mana mungkin saya bisa mengajar matematika modern integral, limit, ya, sinus, kosinus kepada anak SD. Tidak ngerti dia, saudara. Itu baru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Baru kecuali kalau dia SMA di university, cocok ada itu. Menjadi sama dengan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan tak terbatas, sedangkan kita adalah manusia yang sangat terbatas. Nggak mampu, saudara. Kita diberikan kemampuan pada kemampuan yang terbatas, yaitu melalui Alkitab, supaya kita percaya bahwa hanya di dalam dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan, Juru Selamat yang umat manusia percaya dan diselamatkan. Seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, saudara. Karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Dan kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam iman kepada Yesus Kristus tertulis di dalam Alkitab pula.
Coba saya mau baca. Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Karena dia juru selamat. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan sisi rumahmu diselamatkan. Nah, coba itu. Itu Alkitab katakan. Karena dia juru selamat. Di dalam Matius 28:18. Segala kuasa itu kata Yesus. Segala kuasa di bumi surga ada di dalam dia. Itu Matius 28:18. Jadi berarti nggak ada kuasa lain. Berarti dia tuh sebagai Allah. Kalau memang ada Allah lain yang lebih hebat dari Yesus, tentunya Yesus itu sudah dihukum, saudara. Logika kan gitu. Kita adalah manusia kalau ngaku dirinya kita sebagai Tuhan, memamerkan dirinya Tuhan, kita bisa ditangkap, saudara, oleh penguasa. Ya, karena kita memang bukan sama dengan Yesus logikanya. Kalau Yesus itu sebagai manusia biasa ngaku Tuhan padahal bukan, tuh misalnya ini Tuhan yang aslinya pasti marah. Tapi karena dia adalah Tuhan, Yesus Tuhan. Ya. Seperti di dalam Yohanes 13 ayat 13. Tadi yang saya katakan Matius 28:18 saya mau baca. Yesus mendekati mereka. Ini Yesus loh yang ngomong ya. Mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa berarti tidak ada lain, berarti dia Tuhan. Gitu aja. Kalau dia bukan Tuhan, tidak berani dia ngomong gitu, saudara. Karena dia Yesus adalah Tuhan. Seperti dalam Yohanes 13 ayat 13. Makanya banyak ayat-ayat Alkitab. So, makanya kita percaya kepada firman Allah. Ini firman Allah, saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tidak percaya, buktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ngawur itu, saudara. Karena ini sudah mereka nggak percayakan firman Tuhan sampai detik ini. Firman Allah kebenaran kekal selama-lamanya, tetap firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh, memang ini guru dan Tuhan, dia Tuhan, saudara. Dalam Yohanes pasal 8, saya mau terangkan karena berkaitan dengan kasih karunia, berkata sama Yesus Kristus ini, saudara. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapakmu bersukacita, ini Yesus waktu ketemu dengan mereka Yahudi, ya, bertemu dengan orang-orang di sana, ya. Yesus berkata ayat 56, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58. Abraham bapakmu bersukacita, ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya, ia bersukacita. Ini coba nih, Abraham dikatakan Yesus sangat gemar melihat hari sukacita. Kalau Yesus bukan Tuhan, manusia biasa seperti kita, seperti saya mana bisa ngomong Abraham senang sama saya, kenal sama, mana bisa kenal, saya baru lahir tahun 1956. Abraham tuh ribuan tahun yang lalu, so. Sampai dengan Yesus. Terus apa 57? Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ya, coba dibantah orang Yahudi. Dan apa kata Yesus? Baca ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Wah, dahsyat. Di sini kita percaya bahwa ternyata Yesus bukan manusia biasa. Dia Tuhan. Dia Tuhan jadi manusia. Dalam rangka supaya manusia mengenal akan kebenaran melalui Yesus Kristus, supaya diselamatkan. Itu tujuannya. Maka tadi Alkitab dikatakan dalam Titus. Kita lanjutkan, saudara. Supaya hanya di dalam dia, Yesus Kristus, terima anugerah, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka oleh itu mari simpan, kita pelihara, jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia. Sekarang mari kita mau beribadah kepada Tuhan saat selagi kita hidup dunia ini, jadi orang benar, saudara. Jadi jangan menjadi orang kacau. Jangan sampai kita harus tinggalkan keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, to be wise. Hidup menjadi anak Tuhan yang benar, standarnya firman Tuhan. Ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Juru selamat kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang maha besar, yang penuh dengan kemuliaan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat. Mari, kita adalah umat kepunyaan Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Surga itu kudus, saudara, bukan dunia ini. Jadi Tuhan pilih Bapak Ibu bersama saya menjadi kepunyaan Tuhan, supaya hidup kita kudus, supaya nanti kita masuk ke surga cocok sesuai dengan standar ilahi. Bagaimana mau masuk kerajaan surga? Saudara aja mau ketemu Pak Presiden, ya tidak gampang, saudara. Harus di screening. Ya,
masuk di dalam jabatan menteri, jabatan-jabatan itu pastinya diproses. Nggak sembarangan, saudara. Nggak bisa, saudara. Demikian apalagi masuk ke surga. Di dalam Wahyu pasal 21-27, Wahyu 21 ayat 27, tidak ada barang yang najis masuk dalam kerajaan surga. Kudus. Oleh karena itu kita saat ini dibentuk rajin berbuat baik, rajin berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 15 yang terakhir, beritakan semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah, mari menganggap rendah kalau kita memang tidak benar hidupnya. Kalau hidup dalam kefasikan, hidup tidak benar firman Allah, ya dianggap rendah. Tapi kalau kita artinya Rasul Paulus, supaya jangan sampai ada orang menganggap rendah, harus tunjukkan bahwa dalam diri kita ada kebenaran Tuhan. Bahwa Tuhan akan angkat kita kalau kita taat kepada firman Tuhan. Baca dalam Ulangan 28 ayat 1. Tuhan akan angkat kita apabila kita taat kepada firman. Hidup tegak di dalam firman Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Saya kalau ke Israel, ya, karena saya sebagai hamba Tuhan dipanggil Abuna, mereka respect buat kita karena saya ada kebenaran Tuhan. Saya banyak ditolong oleh Tuhan karena saya punya Tuhan yang hidup. Demikian kalau kita mau benar-benar di dalam firman Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini, mari ada kuasa ilahi akan menyertai kita. Biar demikian, mari kita mau cinta Yesus, buktikan bahwa kita anak Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat kita. Tuhan sudah selamatkan kita. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Karena begitu Allah Tuhan Yesus cinta umat manusia, haleluya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi garam berdampak bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.